Halo semuanya, jadi kali ini saya pandu bagaimana alur dari hutang piutang di aplikasi e-kios kasir online secara sistem keuangannya. Jadi ketika ada orang melakukan hutang, itu hutang pembelian atau hutang penjualan, nah kemudian dibayar ketika setelah beberapa hari sesuai dengan ketentuan. Nah nanti di aplikasi itu masuknya ke keuangan hari ini atau keuangan hari terhutang gitu. Nah nanti kita jelaskan di sini. Pertama kita buka aplikasi e-kios pos. Kali ini saya mau jelasin tentang data kredit di aplikasi e-kios pos. Nah, kita masuk ke data ownernya. Kemudian kita lihat pertama di sini data kredit. Nah, di sini masih kosong, kayak nggak ada datanya. Kemudian untuk master produk ini ada beberapa produk ya. Ada 3 produk aja untuk contoh supaya nggak terlalu pusing atau ribet. Kemudian laporan keuangannya kita lihat dulu. Di sini ada total saldo. Saya tidak memiliki saldo keuangannya, jadi nanti jelas saldo yang masuk, kemudian ada hutang pembelian, piutang penjualan seperti itu. Yang di sini ada itu hanya nilai produknya aja. Ini dari total saldo. Kemudian arus uang di sini saya belum melakukan transaksi apapun, jadi belum ada pemasukan ataupun pengeluaran arus uang seperti itu. Nah, kita melakukan simulasi yang pertama, misalnya kita masuk ke penjualan. Yang pertama kita setting dulu, bisa setting dulu nanti bisa mengaktifkan pembayaran tempo atau tidak seperti itu. Kemudian kita pilih barangnya, misalnya ini barangnya, masukkan kuantitinya misalnya 50, jangan banyak-banyak, 30, simpan. Nah di sini ada karena saya mengaktifkan pajak di sini jadi ada pajaknya. Kemudian di sini barangnya itu 2.700.000, ada PPN-nya 270, jadi 2.970.000. Nah di sini ada pilihan bayar tunai. Kita pilih member dulu untuk ini supaya bisa bayar secara tempo. Nah, kalau kita mengaktifkan sistem bayar tempo, kemudian kita masukkan membernya, nanti bisa muncul fitur bayar tempo. Jadi, bayar tempo itu bisa dilakukan kalau punya membernya seperti itu. Kemudian kita bayar secara tempo hari ini. Nah, misalnya DP-nya ini kita kasih 970.000. Nah, batas waktunya ini terserah ya dari yang punya toko, misalnya 30 hari kah atau 15 hari atau nggak diberi waktu juga bisa. Nah ini kita bisa melakukan print juga. Kita selesai. Nah kita masuk, kita cek dulu tadi itu di laporan keuangan. Nah transaksinya gimana sih? Nah kalau di arus uang, ini yang masuk ialah uang yang masuk. Jadi DP-nya itu hari ini 970.000 itu arus uangnya. Berarti ada uang masuk ke data arus uang itu yang 970.000 sebagai DP-nya seperti itu. Kalau di data transaksi penjualan hari ini, maka ada transaksi 2.970.000. Nah, berarti ada transaksi masuk hari ini yaitu sebesar 2.970.000 yang mana ini sistemnya pembayaran tempo gitu. Kita bisa buka ini untuk keterangannya, ada terbayar, kemudian ada terhutang juga di sini. Nah, kemudian di laporan keuangannya kita lihat total saldo. Nah, tadi yang masuk ke arus uang itu juga masuk ke saldo keuangan ada 970.000, kemudian nanti di bawahnya itu tercatat piutang penjualan 2 juta seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di laporan umum. Laporan harian. Nah, karena tadi saya menggunakan kasirnya itu masih kasir dari owner, jadi ini kasirnya ekpos atau ownernya itu sendiri, kemudian ada masuk 970.000. Ini sistem keuangannya ya. Jadi di sini tercatat secara keuangannya yaitu 970.000, kemudian di penjualannya, di data transaksi penjualan ini ada 2.970.000 seperti itu. Satu transaksi dengan labanya Rp300.000. Itu jadi ketika ada hutang DP-nya itu masuk ke arus uang, kemudian masuk ke laporan keuangan di sini di kasir ekpos, kemudian secara data transaksi itu tetap masuk ke harganya ke data transaksi yang 2.970.000 secara keseluruhannya dari transaksi tersebut. Kemudian kita lihat ke data kredit. Nah, tadi piutang penjualan. Nah, ini ada ya datanya 2 juta, kemudian yang terhutang itu 2 juta, yang terbayar itu 970.000. Ini di sini juga ada pilihan bayar, data pembayaran, kita bisa lihat di sini ada data pembayarannya. Ini belum ada karena belum melakukan pembayaran. Yang ada cuma DP udah tertulis di sini seperti itu. Kemudian ini ada bayar, data pembayaran, kemudian set lunas. Nah, bayar sama set lunas ini beda ya. Bayar itu berarti udah clear, udah dibayar, udah dilunasin seperti itu. Nah, kalau set lunas kita ini kalau set lunas ini kita bisa set lunas aja, tapi nanti secara keuangan itu tidak akan masuk. Jadi set lunas ini kayak cuman catatan udah lunas seperti itu di data piutang penjualan, tetapi secara keuangan berarti ya tidak masuk seperti itu kalau di set lunas. Nah, kalau kita set lunas, nah kita juga bisa balikin ke set belum lunas seperti itu. Monggo.
Nah, misalnya di sini kita melakukan bayar, misalnya kita bayar secara lunas ini 2 juta di sini, kemudian kita simpan. Nah, maka di piutang penjualan ini datanya itu kosong. Nah, biasanya yang muncul di sini, semua data yang muncul di sini ialah data yang masih memiliki piutang penjualan. Nah, kalau kosong di sini berarti tidak ada. Nah, di sini juga bisa kita pilih member. Nah, di member ini ada riwayatnya. Oh, berarti member Olip ini pernah melakukan piutang penjualan kapan aja, terus besarnya juga ada di sini, masih ada riwayatnya. Nah, kemudian kalau riwayatnya ini mau dihapus, itu tidak bisa dihapus. Dapat hilang data piutang penjualannya atau data kredit, keseluruhan data kreditnya apabila kita melakukan reset database seperti itu. Tapi kalau tidak melakukan reset database, maka data itu masih ada riwayat-riwayat dari member yang melakukan hutang ataupun piutang. Nah, di sini kalau kita melakukan pelunasan, berarti ini datanya, data kreditnya udah clear. Jadi kita bisa lihat data pembayarannya seperti itu. Tetapi kalau kita coba ya set lunas, coba kita ke penjualan lagi, terus kita melakukan transaksi. Bayar tempo 90.000. Nah, selesai. Kemudian di data kredit, kita lihat di data kredit piutang penjualan. Di sini ada ya datanya. Kemudian kalau kita set lunas, ini bisa kita lakukan, tapi kita lihat dulu ke laporan keuangan tadi. Nah, arus uang tadi ini yang hutang pertama, kemudian ini pelunasannya, terus ini ada hutang yang kedua tadi 90.000. Jadi seperti itu laporan arus kasnya. Jadi laporan arus uang ini masuk ke arus uang ialah uang yang masuk ke kasir atau penerimaan dari kasir pada hari itu. Nah, misalnya pada hari ini ada pembayaran tempo dari 3 hari yang lalu atau 30 hari yang lalu. Nah, nanti masuk ke arus uang pada hari ini seperti itu. Kemudian setelah kita lihat arus uang, kemudian kita bisa lihat ke total saldonya. Nah, jadi di saldo keuangan ini sama ya kayak tadi di arus uang. Nah, juga sama nanti di laporan umum, kemudian laporan harian. Nah, jadi sama ya, sama di kasir ekpos ini yang masuk keuangannya, yang masuk dari ekpos ini sama jumlahnya dengan total saldo keuangan yang kita miliki seperti itu. Jadi nanti kalau di kasir, misalnya kasir 1 seperti itu, ada transaksi pembelian, ada uang masuk seperti itu. Kemudian nanti ada orang yang bayar hutang dari 30 hari yang lalu. Nah, nanti juga masuk ke bagian kasir tersebut. Nah, jadi nanti kalau perhitungan saat closing uang, nanti di kasir ini pun akan sama nilainya sistem dengan uang di fisik. Jadi nanti closingannya itu kasir juga otomatis bahwa yang di sistem ini berarti ada di fisik tersebut uangnya. Jadi kalau ada selisih itu mungkin ada beberapa kesalahan yang terjadi seperti itu. Kesalahan dari human errornya bisa dari kasirnya seperti itu ataupun salah masukin transaksi seperti itu. Kemudian kita lihat ke laporan total saldo. Nah, ini sama ya saldo keuangan, kemudian ada piutang penjualannya 900.000. Nah, kemudian kita ke data kredit yang tadi, kita pengen set lunas aja. Nah, apakah nanti ngaruh ke saldo keuangan, laporan keuangannya seperti itu. Nah, kita ke set lunas. Nah, yakin ingin set lunas untuk transaksi tersebut. Iya. Nah, maka data piutangnya juga sudah lunas keterangannya di sini. Nah, ini kan yang pertama. Yang pertama karena dibayar secara lunas, jadi pembayarannya udah clear. Jadi tinggal data transaksinya aja. Kemudian kalau yang kita set lunas, nah kita bisa edit set belum lunas, kemudian bayar. Kemudian kita bisa lihat data pembayarannya seperti itu. Jadi kalau set lunas itu masih belum clear data keuangannya seperti itu. Nah, kita lihat ke laporan keuangannya, total saldo. Nah, seperti ini. Di total saldo ini juga pengaruh di piutang penjualannya aja. Jadi tadinya itu piutang penjualannya itu 900.000 karena kita set lunas, maka di laporan total saldonya itu hilang. Tetapi di saldo keuangan tidak menambah. Nah, artinya kalau kita set lunas emang di piutang penjualannya kita emang udah set untuk tuntas, tapi tidak masuk ke saldo keuangan. Nah, jadi ini pengaruh ya ke saldo keuangannya. Nah, kemudian ini set piutang penjualan bisa kita lakukan set lunas apabila uang tersebut ditransfer. Kemudian kan masuknya bukan ke saldo keuangan di aplikasi seperti itu. Tetapi juga bisa karena ketentuan lain sesuai dengan kebijakan dari yang punya toko tersebut. Misalnya kita set belum lunas lagi di sini, kita melakukan dia. Nah, maka masih terhutang di sini. Nah, di laporan total saldo, laporan keuangan. Nah, di sini pun akan balik lagi piutang penjualannya ada 900.000, kemudian saldonya ini masih tetap ya. Kemudian kita pergi ke data kredit, kita lunasi ini, bayar, simpan, tutup. Kemudian kita lihat ke arus uang.
Nah, maka akan masuk di sini ya, pembayaran tempo 900.000, kemudian jumlahnya 3960, sama di saldo keuangan pun menambah jadi 3960. Piutang penjualannya tidak ada. Kemudian di laporan harian di sini pun sama. Nah, jadi saat nanti perhitungan, yang benar ialah uang di kasir itu harusnya sama dengan uang yang ada di sistem, karena ini laporannya otomatis masuk ke kasir yang bersangkutan seperti itu. Nah, jadi nanti kasir ketika melakukan penghitungan, samakan uangnya yang ada di ini bagian keuangan, kemudian kasir tersebut, terus ada uangnya berapa, bukan ke penjualan. Nah, penjualan ini termasuk ke data transaksi keseluruhan pada hari itu ya, maupun yang terhutang maupun yang tidak terhutang itu ada di data penjualan seperti itu. Nah, kalau di keuangan, ialah ini real uang masuk ke keuangan di aplikasi seperti itu. Nah, jadi seperti itu mengenai data kredit. Nah, keseluruhan data kredit ini tidak bisa kita ekspor ke file atau ke Excel seperti itu, jadi datanya hanya ada di aplikasi saja seperti itu, tidak bisa diunduh. Jadi seperti itu alur dari piutang penjualan di aplikasi e-Kiosk. Jika ada pertanyaan silahkan kolom di komen komentar. Nah, nanti dari CS akan bantu jawabin pertanyaan atau kesulitan dari teman-teman mengenai sistem kasir online pada aplikasi yang kalian pakai. Semoga membantu. Terima kasih.